Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rahmiyanul Latifah dengan NIM 21050111110. Video ini dibuat untuk memenuhi penugasan ujian tengah semester 1 pada mata kuliah Bank dan Lembaga Keuangan Non-Bank dengan dosen pembimbing Ibu Farahia Sartika. Di sini saya akan mereview materi selama satu semester yang terdiri dari 5 bab. Pada bab pertama yaitu mengenai peran dan fungsi uang serta lembaga keuangan. Apa sih uang itu? Uang adalah alat yang digunakan untuk pembayaran dalam kegiatan ekonomi. Awal mula adanya uang dikarenakan adanya kesulitan dalam sistem barter yang dilakukan oleh masyarakat terdahulu. Fungsi uang adalah sebagai alat tukar-menukar, satuan hitung, penimbun kekayaan, dan standar pencicilan hutang. Jenis uang yang banyak diketahui oleh masyarakat luas adalah berdasarkan bahannya, yaitu ada uang logam dan uang kertas. Uang logam adalah uang yang dalam bentuk koin yang terbuat dari logam, sedangkan uang kertas adalah uang yang terbuat dari bahan kertas atau bahan lainnya. Lalu, apa sih lembaga keuangan itu? Lembaga keuangan adalah lembaga yang mempunyai kegiatan utama mengumpulkan dan menyalurkan dana dari pihak yang memiliki dana atau unit surplus kepada pihak yang membutuhkan dana atau unit defisit. Klasifikasi lembaga keuangan yaitu ada 2. Yang pertama, ada lembaga keuangan bank yang terdiri dari bank sentral, bank umum, dan bank syariah. Yang kedua, ada lembaga keuangan non-bank yang terdiri dari pegadaian dan koperasi simpan pinjam. Bab 2. Dalam bab 2 ini saya akan membahas tentang Bank Indonesia atau Bank Sentral. Pada tahun 1828, tepatnya pada masa pemerintahan Hindia Belanda, didirikan De Javase Bank sebagai bank sentral yang bertugas untuk mencetak dan mengedarkan uang di negara Indonesia. Selanjutnya pada tahun 1953, De Javase Bank berganti nama menjadi Bank Indonesia. Apa sih Bank Indonesia itu? Bank Indonesia adalah Bank Sentral Republik Indonesia yang dimana bank tersebut merupakan lembaga independen. Artinya bebas dari campur tangan pemerintah dan pihak-pihak lainnya, kecuali untuk hal-hal yang secara tegas sudah diatur oleh undang-undang. Bank Indonesia dapat diartikan sebagai lembaga yang bertanggung jawab untuk menstabilkan harga maupun nilai mata uang. Bank Indonesia juga mempunyai tugas dalam menetapkan dan melaksanakan kebijakan moneter, mengatur dan menjaga kelancaran sistem pembayaran, serta mengatur dan mengawasi perbankan. Sistem pembayaran yang terdapat dalam Bank Indonesia terdapat 2, yaitu yang pertama pembayaran secara tunai dan yang kedua pembayaran secara non-tunai. Bab 3. Pada bab 3 saya akan membahas tentang bank umum konvensional. Menurut Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998, bank konvensional adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional yang dalam kegiatannya memberikan jasa lalu lintas pembayaran. Contoh dari bank konvensional sendiri adalah Bank Mandiri, Bank BRI, Bank BNI, Bank BCA, dan lainnya. Lalu, apa saja ciri bank konvensional itu? Ciri bank konvensional yang pertama ada profit oriented atau berorientasi pada keuntungan. Kedua, investasi ke semua bidang usaha sesuai dengan persyaratan yang telah ditetapkan. Ketiga, hubungan dengan nasabah adalah debitur dan kreditur, di mana bank merupakan debitur dan nasabah merupakan kreditur. Keempat,
tidak terdapatnya dewan pengawas sejenis dengan Dewan Pengawasan Syariah. Bank konvensional lebih unggul jumlah nasabahnya daripada bank syariah. Mengapa demikian? Ada beberapa alasan yang dapat mempengaruhi hal tersebut. Yang pertama, bank konvensional setiap tahunnya mengadakan undian untuk nasabahnya dengan nilai yang fantastis. Kedua, sering naiknya suku bunga tabungan atau simpanan setiap tahunnya. Ketiga, sering menjadi sponsor. Dan yang keempat, adanya mobil transaksi berjalan yang memudahkan masyarakat di kampung bisa menabung di mobil tersebut tanpa harus ke bank yang jaraknya kemungkinan jauh. Bab 4. Pada bab 4 ini saya akan membahas tentang Bank Umum Syariah. Sebagai muslim yang baik, banyak masyarakat memilih layanan perbankan berbasis syariah. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, bank syariah merupakan bank yang menjalankan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah atau prinsip hukum Islam. Bank Umum Syariah pertama yang berdiri di Indonesia adalah Bank Muamalat Indonesia. Dalam menjalankan fungsi, bank syariah menghimpun dana masyarakat dan menyalurkan kembali ke masyarakat yang membutuhkan. Nasabah pendanaan meminjamkan dananya kepada bank, sedangkan bank meminjamkan dana tersebut kepada nasabah pinjaman. Bunga tabungan sudah ditetapkan di awal, sehingga apabila bank mengalami kerugian, maka tetap membayar bunga kepada nasabah. Demikian juga nasabah pinjaman, wajib membayar bunga atau angsuran sekalipun sedang mengalami kerugian usaha. Mengapa bank syariah kalah dengan bank konvensional? Karena sistem bank syariah yang kurang diketahui oleh masyarakat luas, serta sumber daya manusia yang belum memadai. Bab terakhir yaitu bab 5. Pada bab 5 ini saya akan membahas tentang bank pengkreditan rakyat, konvensional, dan syariah. Apa sih BPR itu? BPR adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional maupun syariah yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Bank Pengkreditan Rakyat Syariah atau BPRS adalah lembaga keuangan bank yang dibawahi oleh Dewan Kebijakan Moneter yang melakukan kegiatan ekonominya berdasarkan prinsip Islam atau syariah, tanpa menghalalkan adanya riba atau suku bunga yang berorientasi pada masyarakat di tingkat desa maupun kecamatan. Perbedaan Bank Pengkreditan Rakyat Konvensional dan Bank Pengkreditan Rakyat Syariah. Untuk bank pengkreditan rakyat konvensional, pada dasarnya sama seperti bank umum, akan tetapi kegiatan usaha yang dilakukan BPR berada dalam skala yang lebih kecil, seperti hanya boleh beroperasi dalam satu provinsi. Sedangkan Bank Pengkreditan Syariah atau BPRS mempunyai perbedaan. Yang pertama, melaksanakan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah. Yang kedua, BPR Syariah tidak mengenal bunga, tetapi menggunakan prinsip bagi hasil seperti bank syariah pada umumnya. Terima kasih presentasi dari saya mengenai review materi selama 1 semester ini. Mohon maaf apabila banyak kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.